Saya yakin banyak dari kalian di sini pernah ngerasa kehilangan motivasi, dan akhirnya hal ini ngebawa masalah buat diri kalian sendiri. Kayak jadi suka overthinking, jadi cepat capek, jadi ganggu aktivitas, ngeganggu produktivitas. Kehilangan motivasi itu memang gak menyenangkan, karena membuat segala hal yang kita sukai bakal menjadi gak terlalu menarik lagi. Yap, kali ini kita bakal ngebahas kenapa motivasi kamu bisa hilang, kenapa kamu bisa mengalami yang namanya demotivasi. Dan saya bakal ngasih tahu cara biar kamu bisa melewati semua ini dengan baik. Oke? Stay tune and tonton videonya sampai habis biar kamu dapat insight yang kamu butuhin. Nah, kehilangan motivasi ini bisa membuat kita mengalami beberapa masalah yang kurang menyenangkan. Akhirnya, kita jadi nggak semangat belajar, jadi stres di sekolah atau kuliah, motivasi kerja hilang, jadi insecure, dan akhirnya ngaruh ke kehidupan kita. Yap, overthinking bisa ngeganggu produktivitas kalian dimanapun kalian berada. Saya mau garis bawahi, kalau kehilangan motivasi itu pasti bisa merusak dan ngaruh ke beberapa aspek kehidupan kalian, dan ini wajar banget terjadi. Makanya, nggak heran kalau ada yang nanya, "Bro, gimana ya caranya biar saya nggak cepat down dan bisa termotivasi lagi?" Bahkan ada yang ekstrim dan bertanya, "Kak, gimana sih caranya biar saya termotivasi selamanya?" Waduh, sebenarnya jawabannya bakalan nggak sesimpel itu sih. Karena jawabannya tergantung pada berbagai macam perspektif dan teori. Hal yang perlu kamu pahami adalah motivasi dan emosi itu saling mempengaruhi satu sama lain. Secara teori, motivasi adalah keadaan ketika kita ngelakuin sesuatu untuk mencapai tujuan, sementara emosi adalah kondisi perasaan yang lagi kita alamin. Keduanya ini sama-sama mempengaruhi perilaku kita dan ngarahin diri kita buat ngelakuin sesuatu. Misalnya, kamu ngerasa lagi semangat banget buat menyelesaikan kegiatan rumah kamu dengan cepat, karena sebentar sore kamu bakalan nongkrong nih sama teman-teman. Rasa semangat dan senang ini bikin kamu bakal menggunakan waktu yang ada buat menyelesaikan tugas dengan seefisien mungkin, ya kan? Ini salah satu contoh gimana motivasi dan emosi bisa beriringan dan mempengaruhi perilaku kita secara positif. Tapi seringkali motivasi dan emosi itu nggak bakal bertahan lama. Pada akhirnya energi kita buat ngerjain itu pelan-pelan bakal habis. Motivasi dan emosi memang bisa berubah-ubah. Jadi daripada fokus ke gimana caranya biar selalu termotivasi, mendingan kita fokus aja ke hal yang lain, yaitu apa yang bisa kita lakuin ketika kita lagi nggak termotivasi atau pas emosi kita lagi down nih, nggak positif. Emosi dan motivasi bukan hal yang bisa kita kontrol sepenuhnya, tapi kita tetap bisa mengontrol diri kita. Misalnya, saat kamu lagi makan, jangan paksain diri buat ngerjain PR. Fokus ke makannya dulu, misalnya 10 menit gitu. Habis itu baru kerjain PR. Kalau nggak termotivasi, coba kerjain aja dipaksain, atau tunggu motivasinya datang. Realitanya, itu sih lebih mungkin terjadi. Menurut seorang psikolog dari Amerika Serikat, cara utama biar bisa menjaga motivasi adalah dengan mengelola emosi negatif yang muncul. Dan saya sih setuju banget. Manusia adalah makhluk yang sebenarnya bisa aja selalu punya motivasi tinggi. Yang penting, ubah mindset kamu, bukannya malah terus mencari motivasi. Coba deh lihat anak kecil yang lagi belajar jalan. Mereka itu nggak pernah berhenti mencoba. Meskipun jatuh dan nangis, mereka tetap bangun dan belajar lagi. Itu salah satu bukti utama kalau kita secara default punya motivasi yang tinggi. Tapi seiring berjalannya hidup, kita jadi belajar bahwa ada hal-hal yang bikin kita jadi nggak semangat, kurang termotivasi, dan bikin kita harus mengelola diri kita lagi. Biasanya hal-hal ini berkaitan sama emosi negatif kita. Misalnya kalau kita gagal, kita sedih, kita cemas, takut gagal, overthinking, capek, dan bingung mau ngapain. Semua ini terjadi ketika kita belum punya pemahaman yang cukup tentang cara meregulasi hal-hal negatif yang bisa mengganggu motivasi kita. Padahal, hal-hal negatif itu wajar pasti bakal muncul. Contohnya, kamu mau resign nih dari pekerjaan kamu sekarang buat mengejar mimpi kamu. Kamu udah siapin rencana sedemikian rupa, tapi kamu tetap takut beresign. Kenapa? Karena kamu tuh overthinking sama semua kemungkinan masalah yang akan terjadi. Ini malah bikin kamu jadi takut beresign dan ngejar impian. Dan akhirnya kamu ngerasa terperangkap sama pekerjaanmu sekarang, ya kan? Rasa takut itu wajar banget. Kita manusia pasti nggak pernah suka sama hal-hal yang nggak pasti. Cemas dan takut itu wajar. Tapi sayangnya, semua hal di masa depan itu memang nggak pasti. Bukan hal yang bisa kita kontrol atau prediksi. Jadi, daripada fokus ke hal yang nggak bisa kita kontrol, fokus aja ke apa yang bisa kita lakuin sekarang juga. Kalau takut gagal, pikirin strategi buat menghadapinya. Pahami bahwa kemungkinan gagal itu selalu ada. Tapi kegagalan masa lalu bukan bukti kamu pasti bakal gagal lagi di masa depan. Tetap pahami kemungkinan itu dan buat strategi. Fokus di hal yang bisa kamu kontrol. Misalnya,
ketika ngejar mimpi, siapin beberapa backup plan, punya dana darurat, fokus di goals lain, atau hal-hal kecil yang bisa kamu lakuin buat diri kamu sendiri. Lalu, kamu punya nggak seseorang yang bisa kamu curahkan isi hati kamu kalau kamu gagal atau sedih? Kalau punya orang tua, pasangan, sahabat, atau teman yang bisa dipercaya, itu bagus. Punya support system adalah salah satu kunci utama untuk bangkit dari keterpurukan. Tapi kalau kamu merasa sendirian, jangan khawatir. Support system itu bisa dibangun. Bukan cuma teman, tapi bisa sama psikolog atau orang lain ya di luar circle kamu. Untuk mengatasi kehilangan motivasi, penting untuk mengenali dan mengelola emosi negatif yang pasti akan muncul. Terimalah bahwa motivasi dan emosi itu dinamis dan selalu berubah. Jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika merasa demotivasi. Sebaliknya, fokuslah pada tindakan kecil yang bisa membawa perubahan positif. Ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Sekarang, mari kita bahas beberapa langkah praktis yang bisa kamu terapkan untuk menjaga motivasi dan mengelola emosi negatif kamu. Pertama, tetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Menetapkan tujuan yang jelas dan realistis bisa membantu kamu tetap fokus dan termotivasi. Pecah-pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicapai. Dengan melakukan ini, akan memberikan kamu rasa kepuasan setiap kali menyelesaikan suatu langkah. 2. Kenali pemicu emosi negatif. Sadarilah apa yang memicu emosi negatifmu. Apakah itu kritik dari orang lain, rasa takut gagal, atau stres karena pekerjaan. Setelah selesai mengenali pemicunya, kamu wajib untuk mencari cara untuk menghadapinya dengan lebih baik. Ketiga, latih diri untuk berpikir positif. Pikiran kita memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi perasaan dan perilaku kita. Untuk itu, cobalah menggantikan pikiran negatif dengan yang positif. Misalnya jika kamu berpikir, saya nggak bisa melakukan ini, coba menjadi, saya akan mencoba yang terbaik dan belajar dari proses ini. 4. Lakukan aktivitas yang membuat bahagia. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang membuat kamu bahagia dan rileks. Ini bisa berupa hobi, olahraga, atau sekedar jalan-jalan di alam. Aktivitas ini bisa membantu banget mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati kamu. 5. Jangan takut untuk meminta bantuan. Jika kamu merasa terlalu berat untuk menghadapi semuanya sendirian, jangan ragu untuk meminta bantuan. Bicarakan perasaan tersebut dengan teman, keluarga, atau profesional yang bisa membantu. Kadang-kadang, perspektif dari orang lain bisa sangat membantu keadaan kita sih. 6. Berikan reward pada diri sendiri. Setelah mencapai sesuatu, berikanlah reward pada diri sendiri. Ini bisa berupa sesuatu yang sederhana, seperti istirahat sejenak, makanan favorit, atau aktivitas yang kamu sukai. Memberikan reward bisa meningkatkan motivasi untuk terus semangat dalam bekerja dan berusaha. 7. Jaga kesehatan fisik. Kesehatan fisik memiliki dampak besar pada kesehatan mental. Pastikan tidur kamu cukup, makan makanan sehat, dan berolahraga secara teratur. Kesehatan fisik yang baik bisa membantu kamu bakalan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ya, setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan motivasi, dan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi dan bangkit dari kondisi tersebut. Ingatlah bahwa kamu punya kekuatan untuk mengubah keadaan dan mencapai apapun yang kamu inginkan. Saya harap video ini bisa membantu kamu lebih paham soal kenapa motivasi kamu bisa hilang dan gimana caranya agar kamu bisa belajar mengelola diri dan menghadapi sebuah masalah dengan lebih baik. Ingatlah untuk selalu menganggap kehilangan motivasi bukanlah hal yang mustahil untuk segera diatasi. Tentunya proses ini butuh waktu, kesabaran, dan usaha lebih. Tapi tidak perlu khawatir, sebab setiap langkah kecil yang kalian ambil bisa menjadi titik momentum menuju kesuksesan. Anggaplah pelajaran kali ini sebagai kuliah kehidupan yang akan membawa kita semua menuju titik terang dalam perjalanan hidup kita semua. Teruslah berusaha, karena filosofi sukses itu masih tentang belajar dan berkembang setidaknya 1% setiap harinya. Dan kalau kamu butuh bantuan, channel ini bakal selalu ada buat kalian dan menjawab setiap permasalahan hidup kalian. Terima kasih sudah nonton, dan semoga kalian mendapatkan inspirasi dari video ini. Semangat!